Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Faradiba dari Universitas Negeri Medan, seorang mahasiswa jurusan matematika. Nah, di sini kita akan membuat sebuah cover buku dengan Adobe Photoshop. Nah, di sini langsung saja teman-teman bisa mengklik file, kemudian mengklik new. Nah, di sini sudah ada name untuk filenya. Kita membuat cover buku, maka name-nya kita ganti menjadi cover buku. Nah, kemudian pada bagian width, ini optional ya teman-teman. Nah, di sini saya mau membuat untuk ukuran kertas E4. Itu 21 cm untuk lebarnya, dan tingginya adalah 29,7 cm. Untuk resolutionnya bisa kita perbesar. Di sini saya resolutionnya mau 150 aja pixel per inch. Nah, di sini untuk color mode, biasa untuk percetakan dia membuat CMYK color. Oke, nah backgroundnya putih supaya jelas. Nah, ini adalah image size-nya, yaitu 8,30 untuk hasilnya nanti. Nah, silahkan mengklik OK. Nah, di sini sudah ada lembar kerja proyek kita. Perlebar, kemudian perkecil halamannya. Nah, sudah kelihatan. Nah, ini adalah covernya. Nah, silahkan teman-teman mendesain di lembar berikut pertama. Sebelum itu kita akan membatasi supaya ada bagian cover depan, cover belakang, dan bagian tengah atau ketebalan buku cover bukunya. Pertama, tarik dulu. Kita batasi dengan menarik garis dari bagian ukuran lembar project. Klik kanan, kemudian tarik garisnya. Batasi untuk setiap sisinya, atas, bawah, kanan, dan kiri. Seperti ini. Nah, kemudian ini adalah untuk cover depan. Bagaimana membuat bagian ketebalan dan atau bagian tengah dari cover depan dan cover belakangnya? Kita mengklik menu image, kemudian mengklik canvas size. Nah, di sini sudah ada jendela canvas size. Silahkan masukkan width atau lebar dari ketebalan bukunya. Di sini saya mau buat 2 cm. Nah, silahkan pada bagian relatif di checklist, kemudian pada bagian anchor, klik tanda panah yang ke kanan, supaya nanti dia bertambah bagiannya di sebelah kiri lembar kerja. Kemudian mengklik OK. Nah, di sini sudah bertambah ketebalan bukunya sepanjang atau selebar 2 cm. Dan jangan lupa beri batas baru untuk bagian ketebalan bukunya. Nah, lalu di sini kita bisa menambahkan cover belakang atau bagian untuk mendesain cover belakangnya di bagian image lagi, kemudian mengklik canvas size. Nah, di sini bagian width atau lebarnya kita tambahkan sesuai cover depannya, yaitu 21 cm ukuran A4 ya. Kemudian pada bagian relatif di checklist dan anchor, klik panah kanannya, kemudian mengklik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan, kita beri batas lagi, batas baru. Nah, di sini sudah setia. Kemudian pada bagian ini kita bisa langsung mendesain warna, gambar, kata-kata, dan lainnya untuk membuat cover buku lingkaran. Nah, lanjut saja. Bagaimana untuk mewarnainya? Silahkan teman-teman mengklik tool ini, kemudian memblok bagian tengah karena saya ingin mewarnai bagian tengah terlebih dahulu. Kemudian klik kanan. Di sini saya mengklik new layer, klik OK. Nah, di sini ada pada bagian properties ada layer baru. Kemudian di sini kita bisa edit layernya, warna layer. Di sini saya mau memasukkan color overlay. Nah, silahkan atur warnanya dengan mengklik color garis. Sini saya mau warna ini Pantone 7407. Kemudian mengklik OK, klik OK lagi. Nah, di sini silahkan teman-teman mengklik paint, kemudian klik bagian ini. Nah, ini adalah warna untuk bagian ketebalan atau bagian tengah buku. Nah, silahkan kembali ke tools ini. Ini untuk layer baru ya, layer baru, new layer. Kita blok lagi, kemudian new layer. Nah, di sini kita buat cover depan. Kemudian mengklik OK. Nah, untuk cover depan, kita pilih warna, klik OK, kemudian beri warna. Nah, ini begitu juga untuk bagian cover belakang. Kita klik new layer. Kita beri nama menjadi cover belakang. Lalu klik OK. Lalu kita beri warna paint background tool. Nah, sudah jadi untuk warna latar cover depan dan cover belakangnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja memberi gambar, kata-kata, dan lainnya untuk mendesain cover bukunya. Pertama, di sini saya akan menambahkan sebuah persegi panjang hanya untuk hiasan bukunya saja. Pertama, saya bagian atas mau saya warnai, bagian bawah juga. Nah, di sini saya buat rectangle tools dengan persegi panjang, kemudian ubah warnanya dengan color
Kemudian pilih warna. Di sini saya pilih warna orange. Kemudian klik OK. Nah, sudah pada color overlay. Nah, saya atur pada fiturnya terserah, ini optionalnya mau diatur berapa supaya agak pinggir-pinggirnya dia agak transparan. Gitu. Nah, selanjutnya saya kasih persegi panjang lagi di bagian bawah. Kemudian saya beri warna orange lagi. Color overlay, kemudian klik warnanya, pilih warna sesuai keinginan masing-masing. Saya pilih warna oranye lagi supaya sama dengan yang atas. Klik OK. Nah, saya atur fiturnya lagi. Sekitar 89 atau 90 seperti itu. Nah, kemudian saya pilih persegi panjang lagi. Di sini saya kasih untuk persegi panjang untuk hiasan aja di atas warna biru. Klik color overlay, kemudian pilih warna biru. Kemudian klik OK. Nah, saya tambahkan 1 buah persegi lagi untuk hiasan juga, tambahan cover aja. Nah, klik layernya, kemudian pilih warna biru lagi sama seperti yang tadi. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah, kemudian pilih ellipse. Nah, karena ini tentang buku lingkaran, jadi kalau bisa ada tentang lingkarannya ya di covernya. Nah, di sini setengah lingkaran. Kemudian saya klik layer, kemudian pilih color overlay lagi. Di sini saya mau lingkarannya warna merah. Sudah warna merah, oke. Selanjutnya, saya mau ambil polygon. Nah, itu saya kebawahkan supaya dia di bawah si oranye tadi. Nah, saya klik polygon. Ini adalah segi 5 yang saya ambil atasnya doang. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian saya klik layernya, klik layar polygonnya, kemudian color overlay, lalu saya pilih warna pink. Kemudian mengklik OK. Nah, jadi dia di bawah ya, di bawah si warna oranye tadi. Kemudian di sini saya membuat judulnya lingkaran, klik pada teks, kemudian pilih warnanya, saya mau warna merah bata. Silahkan klik move tool untuk menggeser tulisannya, lingkaran judul bukunya. Kemudian klik teks lagi. Di sini saya mau membuat di bawah teks lingkaran yaitu matematika kelas 8. Kelas 8 SMP atau MTS. Jadi ini untuk kelas SMP tingkat kelas 8. Buku ini. Nah, saya ubah lagi warnanya pada color overlay. Di sini saya pilih warna ungu. Untuk warna sesuaikan saja ya teman-teman dengan keinginan masing-masing, lalu klik OK. Nah, kemudian move tool geser lagi. Nah, sudah. Selanjutnya sini saya akan menambahkan sebuah lingkaran. Di sini saya membuat unsur-unsur lingkaran sebagai gambar utama dari bukunya. Jadi dibuat di tengah sebuah lingkaran dengan tool ellipse. Nah, kemudian pada bagian fill kita buat putih supaya putih. Kemudian atur ketebalan garis lingkarannya. Kemudian lingkarannya saya buat titik-titik garis pinggirnya. Kemudian silahkan perbesar halamannya. Nah, supaya lebih leluasa, di sini saya mengedit bagian unsur-unsur dari si lingkaran. Kemudian saya pilih line to line untuk membuat garis atau diameter dari lingkaran. Kemudian buat sebuah garis lagi
supaya nanti muncul sebuah juring. Kan unsur-unsur lingkaran ada juring dan lain-lain. Nah, selesai dengan dua buah diameter, pilih warnanya untuk line-nya atau garis warna hijau. Nah, kemudian buat satu garis lagi untuk membuat busur dengan tool line. Lalu kita beri warna pada tembereng dengan fill bucket paint. Saya pilih warna pink, atur ketebalannya, kemudian pilih paintnya, lalu usapkan saja pada bagian yang ini diwarnai. Selanjutnya warnai bagian busurnya juga. Nah, di sini saya buat sebuah garis singgung, kan pada lingkaran itu ada namanya garis singgung. Saya tambahkan sebuah garis yang menyinggung si lingkaran dengan tool line. Kemudian atur ketebalan dari si garisnya. Kemudian atur warnanya, saya pilih warna hitam. Selanjutnya atur tool line untuk menghubungkan nama untuk setiap dari unsur-unsur lingkarannya. Selanjutnya tambahkan teks. Tool text untuk setiap bagian unsur-unsur lingkaran kita beri nama. Yang pertama yaitu kita atur dulu jenis font yang kita inginkan. Comic Sans MS. Nah, atur juga warnanya, mau warna apa. Dengan bagian fill di atas. Nah, di sini saya pilih apotema pertama, kemudian lanjutkan sampai semua bagian unsur ternamai. Yang kedua yaitu juring. Terus bagian selanjutnya itu tembereng. Nah, yang paling kanan itu adalah garis singgung. Tambahkan dengan text tool. Selanjutnya beri nama setiap titik pada lingkaran. Saya ganti warna fill-nya jadi warna merah. Titik tengahnya O, titik itunya R, titik apotemanya T, dan lain-lain. Nah, sampai jadi semua titik, kemudian atur posisinya supaya rapi dengan move tool. Kemudian kita perbesar lagi gambarnya. Nah, itu adalah gambar utama dari cover lingkaran kita, yaitu unsur-unsur lingkaran. Kemudian di sini saya mau menambahkan, kan ada pada rumus lingkaran yaitu pi atau sama dengan 22/7. Di sini saya menambahkan pi pada bagian teks, kemudian saya pilih jenis fontnya supaya cantik. Nah, di sini saya akan mengumpulkan dengan teks beberapa pi. Nah, setelah semua pi-nya terkumpul, di sini saya akan membentuk pi dari beberapa pi tersebut. Nah, sudah jadi bentuknya pi. Nah, di sini saya akan menambahkan nama si penulis di bagian atas atau di bawah juga boleh.
Nah, nama si penulis atau nama saya sendiri saya tambahkan, yaitu Nona Farah Diba misalnya. Kemudian crop teksnya, lalu atur ukurannya dan atur warnanya. Nah, lalu saya mau membuat nama penulisnya itu di bawah, tidak masalah. Nah, kemudian saya menambahkan gambar dengan mengklik file, kemudian klik open, lalu pilih gambar, klik gambar yang ingin ditambahkan. Saya menambahkan logo Unimed, kemudian klik open. Nah, di sini crop gambarnya, kemudian Ctrl C atau copy. Nah, tutup, kemudian Ctrl V di bagian halaman lembar kerja. Nah, geser gambarnya pada bagian ketebalan buku. Saya ingin membuat nama saya dengan kemudian mengetik nama saya, kemudian Ctrl C, klik kanan, kemudian rotasi 90 derajat untuk membuat miring. Nah, kemudian atur pada move tool, geser ke bagian ketebalan buku. Nah, begitu juga untuk membuat judul, klik text tool, kemudian mengetik teks yang diinginkan, misalnya lingkaran, atur ketebalan, atur ukuran fontnya dan warnanya juga. Yaitu lingkaran, kemudian Ctrl T, kemudian klik kanan, lalu rotasi 90 derajat. Nah, geser dengan move tool. Klik apply, kemudian geser dengan move tool ke bagian ketebalan buku atau bagian tengah cover buku. Nah, sudah selesai pada bagian itu. Saya akan menambahkan bagian belakangnya, menambahkan teks. Nah, ini adalah kata pengantar dari buku atau cover belakang. Saya copy kata-katanya, kemudian atur ukuran dengan text tool, kemudian fill-nya, beri warna. Di sini saya mau memilih warna hitam supaya jelas, kemudian klik OK. Nah, lalu kita beri kotak atau rectangle tools, kotakkan kata-katanya. Nah, di sini saya pilih fill-nya yang transparan supaya kata-katanya tadi nampak. Jadi cuman garis pinggirnya aja yang ada, garis pinggir dari persegi tadi. Nah, atur ketebalannya atau bentuknya, misalnya saya membuat garis putus-putus seperti berikut. Lalu menambahkan gambar juga pada bagian belakang, atau menambahkan teks judulnya pasti tak diletak di belakang juga. Text tool, atur ketebalannya, kemudian warnanya. Nah, seperti tadi, yaitu judulnya lingkaran untuk bukunya. Huruf besar semua kita buat lingkaran. Sudah? Klik centang. Lalu saya akan menambahkan gambar barcode dengan mengklik file, kemudian open, lalu klik gambar yang ingin ditambahkan, klik open. Nah, di sini crop gambar ISBN-nya, blok gambarnya. Nah, sudah di blok, kita Ctrl C, kemudian tutup, lalu Ctrl V. Nah, di sini geser dengan move tool di bagian bawah kanan, cover belakang. Selanjutnya saya ingin menambahkan teks. Di sini saya ingin membuat penerbitnya Unimed Press, karena tadi di depan lambangnya Unimed Press untuk si penerbit. Nah, silahkan ganti fontnya dengan memblok. Ganti fontnya. Setelah selesai, saya ingin menambahkan rectangle tools untuk hiasan saja seperti di depan tadi, warna biru. Klik layernya, kemudian klik color overlay, lalu pilih warnanya, warna biru seperti di depan, cover depan. Klik OK. Setelah itu geser dengan move tool. Nah,
Sekian gambar dari cover buku saya mengenai materi lingkaran. Ternyata ada yang masih salah, yaitu bagian depan kelasnya ya, harusnya kelas 8. Kemudian kita klik text tool lagi, atur ketebalan hurufnya. Nah, kita buat ulang, yaitu matematika untuk kelas matematika kelas 8. Kelas 8 SMP atau MTS. Kemudian klik move tool, geser, sesuaikan. Nah, sudah jadi, sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Silahkan save dengan klik save as. Ini saya akan memilih format JPEG supaya dalam format gambar ya. Klik save. Nah, atur menjadi maksimum. Klik OK. Nah, sudah tersimpan dalam JPG. Kemudian projectnya kita save saja. Lalu sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.